Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman petani semua. Berjumpa lagi di channel vlog pertanian. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat tanaman cabai kita agar tetap sehat di saat musim hujan seperti ini. Ya teman-teman, karena di daerah saya ini sudah mulai turun hujan lagi. Ini setiap hari sudah turun hujan. Kemarin seminggu full hujan. Jadi untuk antisipasi penanganan jamur pada tanaman cabai kita itu perlu penanganan yang ekstra. Jadi bagaimana kita merawat cabai pada saat musim hujan? Nanti saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara merawatnya dan fungisida apa saja yang saya gunakan untuk antisipasi penanganan jamur pada tanaman cabai kita. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pembahasannya, silahkan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video dari channel vlog pertanian. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya. Tentunya untuk penanganan cabai pada saat musim hujan seperti ini, tentunya kita sangat membutuhkan yang namanya fungisida. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu fungisida terlebih dahulu agar teman-teman itu paham bagaimana manfaat kita menggunakan fungisida. Jadi fungisida itu adalah jenis pestisida yang secara spesifik itu digunakan untuk mengendalikan ataupun membunuh, menghambat dan mencegah jamur atau patogen penyebab penyakit pada tanaman cabai kita. Jadi sebenarnya jamur itu tidak hanya menyerang pada tanaman cabai, tapi juga menyerang di berbagai tanaman. Tapi di sini saya membahas spesifik untuk tanaman cabai saja. Nah, di sini saya mempunyai beberapa rekomendasi fungisida untuk teman-teman semua agar tanaman teman-teman cabainya tetap sehat dan terhindar dari penyakit, entah itu penyakit busuk batang, layu fusarium, penyakit patek ataupun bercak daun. Nah, teman-teman, di sini saya mempunyai rekomendasi 5 fungisida yang cocok digunakan pada saat musim hujan. Ini adalah fungisida yang saya gunakan untuk penanganan cabai saya ini di saat musim hujan seperti ini. Yang pertama yaitu adalah fungisida mancozeb. Ini tentunya teman-teman juga sudah tidak asing dengan fungisida mancozeb. Fungisida mancozeb ini efektif dalam mengendalikan berbagai jenis penyakit jamur seperti busuk batang, busuk akar, serta bercak daun pada tanaman cabai kita, teman-teman. Nah, untuk keuntungan dari penggunaan fungisida berbahan aktif mancozeb dan manfaatnya, yang pertama yaitu fungisida mancozeb bisa mengendalikan penyakit patek ataupun busuk kering pada buah cabai dan juga pada bawang merah. Jadi teman-teman yang menanam bawang merah juga bisa menggunakan fungisida berbahan aktif mancozeb. Kemudian juga bisa mengendalikan penyakit busuk daun pada tanaman tomat dan cabai. Nah, ini teman-teman tentunya di saat musim hujan seperti ini penyakit busuk daun itu juga sering menyerang pada tanaman kita. Jadi untuk antisipasi terjadinya penyakit busuk daun pada tanaman cabai kita perlu menggunakan fungisida. Nah, ini salah satu fungisida yang saya gunakan yaitu adalah fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Ini juga bisa untuk mengendalikan busuk daun pada tanaman tomat. Nah, kemudian juga teman-teman yang menanam kubis, fungisida mancozeb ini juga bisa digunakan untuk mengatasi busuk pada daun kubis. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungisida mancozeb ini untuk tanaman kubis jika tanaman teman-teman terserang busuk daun. Nah, untuk contoh merek fungisida yang berbahan aktif mancozeb, teman-teman bisa menggunakan fungisida dengan merek dagang itu Pencozeb 80WP. Itu adalah fungisida dari produk Nufarm. Kemudian juga ada Ridomil Gold, yaitu adalah produk dari Syngenta. Kemudian juga ada Ditan, dan tentunya masih banyak lagi merek-merek yang berbahan aktif mancozeb. Silakan teman-teman memilih sendiri mau menggunakan merek dagang yang mana. Yang penting adalah teman-teman menggunakan
bahan aktif mancozeb. Kalau di sini itu saya biasa menggunakan yang tadi saya sebutkan adalah mancozeb 80 WP, itu produk dari Nufarm, kemudian juga ada fungisida Ridomil dan ditambah lagi dengan fungisida Ditan. Nah, kemudian yang kedua adalah rekomendasi fungisida dari saya untuk penanganan cabai di musim hujan, yaitu ada fungisida dengan bahan aktif itu Propinep. Nah, untuk fungisida berbahan aktif Propinep, bahan aktif Propinep adalah fungisida yang bekerja secara kontak untuk mengendalikan berbagai macam jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur. Fungisida Propinep juga dapat digunakan pada berbagai jenis tanaman, tidak cuma hanya untuk tanaman cabai saja, teman-teman. Untuk manfaat dari bahan aktif Propinep antara lain yaitu adalah untuk mengendalikan penyakit bercak daun, antraknosa, busuk daun, busuk pangkal batang, dan juga bisa mengatasi penyakit rebah semai. Nah, untuk fungisida berbahan aktif Propinep ini ada berbagai merek dagang, teman-teman. Ini untuk saya yang biasa menggunakan fungisida berbahan aktif Propinep, ini saya biasa menggunakan merek dagang Antrakol 70 WP, itu adalah produk dari PT Bayer. Kemudian juga ada merek dagang BM Pronep 70 WP, itu produk dari BM Mayer. Ini juga fungisida yang cukup lumayan bagus, teman-teman, untuk digunakan ataupun diaplikasikan pada saat musim hujan. Jadi teman-teman silakan jika ingin menggunakan fungisida dengan bahan aktif Propinep, teman-teman juga bisa mencari di toko-toko pertanian. Itu pasti ada yang berbahan aktif Propinep. Untuk merek dagangnya terserah teman-teman mau memilih merek dagang yang apa ataupun cocoknya merek dagang yang apa, itu dikembalikan lagi kepada teman-teman. Kemudian untuk rekomendasi fungisida yang ketiga, ini juga biasa saya gunakan. Ini adalah bahan aktif Carbendazim. Ini Carbendazim merupakan salah satu jenis bahan aktif pada fungisida. Bahan aktif ini merupakan fungisida dengan spektrum luas yang bekerja secara sistemik. Jadi fungisida Carbendazim ini adalah fungisida yang bekerja secara sistemik. Dan kemudian fungisida Carbendazim juga bisa digunakan jika tanaman teman-teman itu sudah ada gejala terserang penyakit. Fungisida Carbendazim adalah fungisida yang bekerja secara sistemik dengan spektrum luas, jadi sebaiknya digunakan secara berkala dan diselang-seling ataupun di rolling dengan fungisida yang bekerja secara kontak. Jadi teman-teman silakan jika ingin menggunakan bahan aktif Carbendazim ini karena fungisida sistemik, jadi diusahakan teman-teman untuk merolling ataupun selang-seling menggunakan bahan aktif yang bekerja secara kontak. Untuk fungisida secara kontak itu tadi ada Propinep, itu juga fungisida yang bekerja secara kontak. Kemudian juga ada mancozeb. Juga teman-teman bisa merolling menggunakan Carbendazim. Kemudian untuk pengobatan selanjutnya menggunakan mancozeb. Kemudian juga bisa menggunakan bahan aktif Propinep. Nah, itu teman-teman untuk perollingan fungisida. Jadi agar patogen ataupun jamur yang ada di tanaman kita itu tidak resisten terhadap fungisida. Untuk contoh bahan aktif Carbendazim, ini merek dagangnya ada Bendas 50 WP. Ini dari PT Trida Kimia Sakti. Kemudian ada Capzim 500 SC dari PT Sinamyang Indonesia. Kemudian ada Kapital 200/300 SC, ini dari PT Santani Agro Mandiri. Ini teman-teman bisa menggunakan fungisida Carbendazim untuk penanganan cabai di musim hujan seperti ini. Oke teman-teman, untuk fungisida rekomendasi saya yang keempat itu ada fungisida dengan merek dagang itu Difeconazole dan Azoxystrobin. Ini teman-teman bisa mendapatkan dua bahan aktif ini di satu merek dagang, yaitu merek dagang Amistartop. Teman-teman bisa menggunakan untuk penanganan cabai di musim hujan. Ini untuk kegunaan dari fungisida Difeconazole dan Azoxystrobin. Bahan aktifnya itu bisa mengatasi untuk bercak daun, bisa untuk tanaman yang terkena patek ataupun terkena antraknosa. Kemudian untuk rekomendasi fungisida yang kelima, ini saya juga biasa menggunakan bahan aktif tembaga hidroksida. Ini salah satu bahan aktif yang lumayan cukup bagus jika diaplikasikan pada tanaman cabai kita pada saat musim
hujan seperti ini. Jika teman-teman ingin menggunakan fungisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida, teman-teman juga bisa mendapatkan di merek dagang Bactosin, kemudian Kopsid, dan juga Kuproxat. Itu teman-teman juga bisa menggunakan 3 fungisida itu. Yang penting untuk penggunaannya teman-teman silahkan dibaca label ataupun dosis penggunaannya agar teman-teman itu tidak salah aplikasi dan saat penyepraian itu tepat sasaran. Oke teman-teman, itu tadi 5 rekomendasi fungisida yang biasa saya gunakan untuk penanganan cabai di musim hujan seperti ini. Tentunya masih banyak jenis-jenis fungisida ataupun bahan aktif fungisida yang bisa teman-teman gunakan. Ada fungisida dengan bahan aktif tebuconazol, propiconazol, dan masih banyak lainnya. Silahkan teman-teman pilih sendiri mau menggunakan fungisida dengan bahan aktif yang seperti apa ataupun cocoknya menggunakan bahan aktif yang seperti apa. Ini saya hanya merekomendasikan saja karena saya sudah biasa menggunakan 5 produk itu, jadi ataupun 5 bahan aktif itu, jadi insya Allah untuk tanaman kita itu bisa aman dari serangan jamur. Yang penting teman-teman untuk perolingan menggunakan fungisida itu juga harus diperhatikan. Jadi untuk penggunaan fungisida teman-teman bisa merolling untuk bisa teman-teman menggunakan bahan aktif sistemik. Kemudian untuk penyepraian selanjutnya teman-teman bisa menggunakan fungisida yang bekerja secara kontak. Kemudian untuk cara aplikasinya teman-teman juga bisa mengocorkan pada tanaman teman-teman ataupun dispray juga bisa. Kalau saya untuk aplikasinya saya bisa dispray dan juga bisa dikocorkan tergantung dari kondisi tanaman saya. Jadi silakan teman-teman pilih sendiri mau menggunakan fungisida dengan bahan aktif apa. Ini saya hanya merekomendasikan saja. Teman-teman tentunya selain penggunaan fungisida untuk penanganan ataupun cara merawat cabai di musim hujan itu juga tidak lepas dari pengolahan lahan. Pengolahan artinya adalah bagaimana kita mengatur drainase pada lahan kita, kemudian jarak bedengan ataupun tinggi bedengan itu juga harus sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian juga ada jarak tanam pada tanaman kita. Tentunya itu dilakukan pada saat kita mau melakukan penanaman, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin melakukan penanaman cabai pada saat musim hujan, teman-teman juga harus memperhatikan tinggi bedengan. Tinggi bedengan itu minimal itu untuk di daerah saya itu 30 cm itu minimal tingginya. Kemudian untuk jarak tanamnya, untuk jarak tanamnya untuk di musim hujan saya biasa menggunakan jarak tanam itu 60 cm agar nanti ketika cabainya kita subur itu tidak terlalu berdempelan. Jadi tetap aman ataupun ketika terserang penyakit itu tidak langsung menyebar ke tanaman yang lain. Kemudian juga untuk drainase juga harus teman-teman perhatikan. Usahakan untuk tanaman teman-teman jika di musim hujan seperti ini untuk drainasenya lancar ataupun pembuangan airnya itu lancar agar di sekitar bedengan itu tidak ada genangan air di area tanaman kita. Kemudian teman-teman untuk pemupukan juga harus teman-teman perhatikan. Sebisa mungkin kurangin pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Dan juga untuk penyepraian menggunakan fungisida jangan sampai telat. Selalu cek kondisi tanaman teman-teman agar tanaman teman-teman itu tetap sehat. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Vlog Pertanian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.